Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini dapat menjalankan ibadah, menjalankan amal soleh sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita tidak mengetahui kapan kita meninggalkan dunia ini. Karena Rasulullah SAW ketika beliau sedang tidur di atas tikar, kemudian terbangun dari tikar tersebut, sahabat melihat ada bekas daripada kulit beliau di punggung beliau, itu bekas daripada tikar. Kemudian sahabat bertanya atau menyampaikan, "Wahai Rasulullah, apakah perlu aku membuatkan kasur, membuatkan ranjang yang terbaik untukmu?" Apa kata Rasulullah? Tidaklah penting akan apapun yang ada di dunia ini, kecuali kita berada di dunia ini bagaikan kita sedang berjalan kepada suatu daerah, kemudian kita berteduh di salah satu pohon, di bawah pohon, kemudian kita pergi dari pohon tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita di dunia ini tidaklah kekal abadi selamanya. Tetapi ada satu masa, satu kehidupan, satu zaman, yaitu zaman di mana akhirat kelak merupakan zaman yang kekal abadi. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kalaulah kita di dunia ini melihat, tentu kita hidup di dunia ini perlu adanya mungkin kehidupan. Kemudian kita perlu dengan adanya harta, kita perlu dengan adanya kemampuan dalam segala hal sehingga kita dapat menjadikan diri kita lebih bermanfaat, lebih barokah di dunia ini. Semata-mata itu semuanya adalah untuk mencari bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat kita kelak nanti. Dan banyak sekali dan betapa banyak orang yang terlena dengan dunia ini. Karena sejatinya dunia dengan segala macam yang ada di dalamnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan dunia dan seisinya ini untuk kehidupan manusia. Akan tetapi terkadang manusia terlena dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kecuali kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasa atau mengaku diri kita sebagai seorang muslim dan mukmin, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang muhsin, maka kita menjauhkan diri daripada keterlenaan kita di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ini disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu an, "Amarani Khalil sallallahu alaihi wasallam bisab'i, amarani bihubbil masakin waddunuwi minhum, wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi."
Kekasihku, yakni Nabi Rasulullah SAW, memerintahkan 7 perkara kepadaku, kata Abu Dzar radhiyallahu an. Di antaranya, yang paling utama, beliau memerintahkanku agar mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka, yaitu orang miskin. Yang kedua, beliau memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia. Juga supaya aku tidak memperhatikan orang yang berada di atasku. Hadis riwayat Ahmad. Dan beberapa hal yang sisanya ada 5. Dan ini menurut Syekh Syuaib dinyatakan hadis sahih. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila min fadli man fadala alaihi fil mal wal khalaqa falyanzur ila man huwa asfala minhu." Jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta atau bentuk rupa, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Ini merupakan hadis dari Rasulullah SAW yang mana kita mengimaninya, kita beriman, kita mempercayainya, bahwasannya tatkala kita melihat dunia ini dan seisinya, terutama harta dan dunia, maka kita untuk menjauhkan diri kita untuk keterlenaan yang sebagaimana saya sampaikan, bahwasanya banyak sekali manusia sekitar kita, sahabat atau lain sebagainya, yang merasa tidak cukup dengan apa yang dia dapatkan di dunia ini. Maka kuncinya, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Dzar radhiyallahu an, yaitu kita melihat ke bawah kita dan kita dekat dengan fakir miskin. Karena sejatinya tatkala kita melihat apa saja atau siapa saja yang berada di bawah kita, tentu kita merasakan banyak sekali saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Sehingga tidak ada lagi yang berpikir, tidak ada lagi yang merasakan akan kepuasan di dunia ini. Karena sejatinya, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, bahwasanya dunia ini bagaikan Rasulullah SAW berteduh di bawah pohon, kemudian beliau pergi daripada pohon tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kekuatan lahir maupun batin dalam menjalankan segala ibadah, dalam menjalankan segala amal soleh, dan memperteguhkan hati kita terhadap keistiqomahan dan menjauhkan hati kita di dalam keterlenaan di atas harta maupun dunia kita di dunia ini. Karena sejatinya banyak sekali, bahkan seorang alim ulama pun, setaraf kiai, wa na'udzubillah, sebagaimana saya kemarin mendapatkan cerita dari teman saya yang menjadi mutawif di Madinah. Begitu besar keinginan seorang, mohon maaf, yang dianggap sebagai seorang alim ulama, kemudian memeras atau meningkatkan laba bagi para jamaah umroh. Bahkan sampai-sampai kalau dia menyatakan kalau sekali pemberangkatan itu bisa beli 1 mobil. Hal ini yang menjadi kekhawatiran atau mungkin menjadi rasa sedih bagi kami pribadi akan hal itu, karena sejatinya apalah dunia kalaulah hanya sekedar kita mencari harta atau mencari kemewahan dan lain sebagainya. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ini agar menjadi motivasi bagi kita dan menjadi peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya dunia ini
hanyalah sementara dan kita di dunia ini berbekal untuk akhirat kita, yang mana akhirat itu merupakan kehidupan dan zaman yang kekal abadi selamanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.